pertama di pagi hari ini terkait dengan klarifikasi ya dari pemerintah Kabupaten Sika untuk pekerja yang katanya diduga ditelantarkan di Kalimantan. Nah, pendengar, ada dugaan penelantaran tenaga kerja asal Sika di Kalimantan, di mana hal ini terlihat dari postingan Koko Kiring yang mereposting keluhan dari Wilfridus sebagai ketua rombongan tenaga kerja gelombang pertama TKG 1 yang dikirim oleh Pemkab Sika ke Kalimantan di grup Facebook Forum Peduli Rakyat Sika. Wilfridus menyampaikan bahwa pekerja yang direkrut gelombang pertama ditelantarkan oleh PT Sumber Hasil Prima SHP, di mana gaji tidak dibayar lunas, dipersulit dengan harga yang cukup tinggi di warung-warung. Nah, seperti apa penjelasan dan juga klarifikasi serta jawaban pemerintah Kabupaten Sika, kita akan mengetahui bersama dengan Kabag Prokopim Kabupaten Sika, Evan Edomeko. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Evan, salam sehat. Selamat pagi Ibu Femi dan semua pendengar RRI ND. Salam sehat dari Niantana Maumere. Oke, salam sehat kembali ya untuk semua di Niantana Sika. Nah, Pak Evan Edomeko, ini ada dugaan bahwa sejumlah pekerja yang berasal dari Kabupaten Sika ini ditelantarkan di Kalimantan. Bisa dijelaskan seperti apa ini kebenaran informasi tersebut? Iya, terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit dulu bahwa untuk membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sika yang memang jumlahnya besar, nomor 5 di NTT itu, pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha mencari solusi. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah ada di Kalimantan, sekaligus beberapa perusahaan yang ada di sana, untuk bisa merekrut atau mengirimkan tenaga kerja dari Kabupaten Sika untuk bekerja di sana. Dan ini kerjasama yang baik. Nah, hasil dari kesepakatan ini, maka pemerintah Kabupaten Sika di tahun 2022 ini sudah mengirimkan 2 gelombang tim tenaga kerja. Yang pertama pada akhir bulan Januari 2022 ini itu sebanyak 21 orang. Kemudian pada awal Maret ini, akhir Februari itu 42 orang. Dari 2 tim yang ada, tim yang kedua mengaku baik-baik saja dan bahkan sangat bahagia, berterima kasih kepada pemerintah. Sementara tim kita, tim 1, ini yang mengeluhkan apa yang tadi Ibu Femi sampaikan di awal tadi. Mereka mengeluhnya di media sosial Facebook. Nah, Facebook itu kebetulan tulis di media di Kalimantan, medsos Kalimantan, ada grup keluarga Maumere di Kalimantan, kemudian direposting oleh salah satu saudara partai kita di forum FPRS ini, dan dibahas ramai dengan tanggapan macam-macam, sehingga pemerintah perlu mengklarifikasi. Dan untuk mengklarifikasinya, kita membangun komunikasi, kemudian recheck lagi, kemudian cross-check, cek silang. Pertama itu dengan manajer dari perusahaan, yang kedua itu dengan para saudara kita, karyawan 21 orang. Pemerintah mengirim sehingga mereka punya nomor kontak, pasti kita punya. Hanya memang tidak semua bisa dikontak, bukan dikontak tapi terhubung. Selain itu juga kita menghubungi keluarga dari masing-masing sejauh yang kita dapat kenal dalam tempo 1 hari 2 hari. Kemudian yang pasti Bapak Ibu Kepala Desa, dari mana mereka berasal. Nah, itu yang sangat membantu, karena ternyata selama naik kapal sampai tiba, kemudian sampai dengan hari terakhir, mereka komunikatif, berkomunikasi dengan masing-masing kepala desanya. Ada beberapa.
sehingga justru informasinya sangat detail kita terima. Dari situ kita bisa menyimpulkan untuk sementara bahwa tidak ada tenaga kerja kita yang diterlantarkan karena memang ada kesepakatan baik dari perusahaan bersama pemerintah perusahaan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah untuk sama-sama membantu warga kita. Pemerintah daerah di Kalimantan dan juga perusahaan membutuhkan tenaga kerja, sementara kita di sini membutuh lapangan kerja. Jadi itu simbiosis mutualisme yang bagus. Oke. Jadi memang tidak benar ya Pak Evan Edomeko, informasi di postingan Facebook bahwa 21 pekerja asal Sika ini ditelantarkan di Kalimantan. Benar. Dan itu harus kami katakan bahwa itu kesimpulan sementara karena pelacakan itu kita betul-betul melacak melalui informasi via telepon. Kita belum pernah bertemu langsung secara empat mata. Oleh karena itu, Bapak Bupati memerintahkan kami untuk memfasilitasi virtual meeting yang sudah dilakukan hari Kamis sore jam 4. Itu virtual meeting Bapak Bupati yang sedang bertugas dinas luar daerah di Labuan Bajo melakukan pertemuan secara virtual dengan perusahaan. Kemudian beberapa saudara para pekerja ini dan juga beberapa kepala desa tempat asal dari para pekerja, dan ya masing-masing menyampaikan unek-uneknya dan dicarikan jalan tengah. Oke. Akan tetapi silakan. Ya, silakan dilanjut dulu Pak Evan. Akan tapi Bapak Bupati juga menugaskan kami untuk menjadwalkan beliau bisa mengunjungi langsung tenaga kerja kita di sana, sehingga kita mengklarifikasi ada 3 bagian ya. Ya 2 lah. Pertama itu informasi yang kita sampaikan berdasarkan lacakan melalui komunikasi intensif dengan beberapa pihak, kemudian melakukan virtual meeting dengan berbagai stakeholder terkait termasuk para tenaga kerja kita yang dikeluhkan atau yang mengeluhkan tadi. Kemudian rencana tindak lanjut dari pemerintah, Bapak Bupati akan mengunjungi langsung para saudara kita di sana. Sehingga kita tidak hanya stop dengan klarifikasi, akan tetapi menolong langsung di lapangan, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi mencari solusi terbaik bagi semuanya. Oke, jadi memang langsung cek ke lapangan ini akan dilakukan oleh Pak Bupati Sika ya. Nah, kemudian Pak Evan, ada penelusuran kebenaran yang dilakukan tadi disampaikan bahwa melalui telepon, kemudian melalui pertemuan Zoom meeting, cek, recheck, and cross check juga nih. Nah, apa alasan mendasar nih yang membuat para pekerja ini mereka merasa ditelantarkan oleh perusahaan ataupun juga oleh pemerintah Kabupaten Sika? Iya, kalau dari postingan mereka memang tidak sangat transparan. Akan tetapi setelah kita berkomunikasi, mereka pertama itu merasa bahwa jadi begini, mereka ini kan makan minumnya disiapkan oleh perusahaan. Ketika tiba dari Maumere, tiba di sana minggu pertama sesuai dengan prokes, aturan protokol kesehatan COVID, mereka 1 minggu itu dikarantina dahulu. Istirahat di kamar saja, tidak boleh keluar-keluar. Tetapi ya makan minumnya pasti dijamin. Kemudian mulai mendapat gaji, jadi istirahat di karantina itu pun diberi gajinya. Akan tetapi makan minum itu disiapkan dalam nasi kotak dan menurut mereka porsinya dikit dibanding dengan makan setiap hari di Flores mungkin ya. Dan itu yang mereka sebut dengan ditelantarkan. Pengertiannya kan
tidak dirawat, tidak terawat dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yang sangat menyentuh dengan aspek ketenaga kerjaan, katanya gaji tidak dibayar utuh. Nah, ini yang sangat geping, dan setelah kita cek ternyata ada beberapa fakta yang menarik. Pertama, para saudara ini sebenarnya punya ada yang rombongan satu ya, satu, mereka diberi hak untuk mendapatkan semacam uang apa begitu, karena satu minggu di karantina itu digaji per hari. Jadi kalau 1 minggu kita dengarnya ada 100.000 per hari. Jadi kalau 1 minggu di karantina ya mereka mendapat 700. Kemudian setelah masa karantina selesai, mereka dibekerjakan di kebun kelapa sawit. Dan itu punya hitungan sendiri sebagai upah kerja. Lalu perusahaan punya aturan itu gaji dibayarkan dari tanggal 8 atau 9 atau 10. Pokoknya 3 hari itu, tanggal 8 atau tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, setelah mereka bekerja di bulan Februari, di minggu kedua hingga selesai, maka di minggu pertama bulan Maret, tanggal 10 Maret itu mereka terima. Nah, terima itu ada 2 gaji sebenarnya. Pertama, gaji upah kerja. Yang kedua, gaji dalam tanda petik uang untuk karantina itu. Oke, yang 100.000 per hari itu ya Pak Even ya? Ya, tetapi tidak dibayar sekaligus. Dan kita cek kenapa tidak dibayar sekaligus. Perusahaan bilang pada tanggal 10 itu kita bayar untuk semua karyawan, baik yang baru datang maupun yang lama yang sedang bekerja, sehingga sistem administrasinya itu bendahara gaji karyawan yang bekerja. Sementara bendahara khusus untuk mereka yang di karantina itu nanti minggu berikut. Dan pada minggu berikut itu mereka sebenarnya juga berhak atas gaji bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal berapa yang mereka bekerja. Ternyata para saudara ini sudah pergi dari perusahaan. Sudah pergi dari perusahaan, meninggal tanpa pamit dan meninggalkan uang mereka, yakni uang karantina dengan upah kerja di awal Maret. Ternyata di sana 1 hari saja kita masuk ya tetap dihargai, dibayar. Ini yang apa mereka keluhkan, gaji kami tidak dibayar penuh, tidak dibayar utuh. Sebenarnya bukan tidak dibayar utuh, tetapi mereka yang belum sempat ambil sudah pulang, sudah keluar, resign dari perusahaan. Nah, kalau seperti itu Pak Even, bagaimana keadaan dari para pekerja ini, 21 orang pekerja ini untuk gelombang yang pertama? Ini yang informasi untuk bagaimana kondisi mereka itu kita peroleh dari keluarga dan juga dari Bapak Desa, Ibu Desa yang kita hubungi. Karena teman-teman pekerja ini kita tidak bisa hubungi langsung. Saya sendiri hubungi di beberapa saudara, kebetulan saudara-saudaranya di kampung saya kenal, dan ternyata mereka baik-baik saja. Yang menarik bahwa dari anggota tim 1 ini ada 1-2 yang sudah berpengalaman di Kalimantan. Mereka tahu perusahaan, mereka tahu cara bekerja, sehingga mereka tahu bagaimana cara untuk keluar dan masuk ke perusahaan berikut. Dan mereka mungkin juga mengajak saudara-saudara yang lain yang baru pertama tiba di sana. Jadi mereka keluar dari perusahaan, kemudian mereka tinggal sendiri dengan biaya sendiri, seperti itu Pak Even ya? Sangat mungkin demikian. Tapi kabar tadi malam yang terus terang saya terus-menerus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu. Semalam saya juga mendapat kabar bahwa ada keluarga besar orang Flores di sana, atau SD, keluarga besar Maumere nggak ada, sehingga mereka bisa ditampung oleh para saudara yang sudah lama merantau dan atau bertransmigrasi dan menjadi paguyuban besar di sana. Dan bisa juga mereka hidup
dengan upaya sendiri dari sisa gaji dari perusahaan. Baik. Tapi mereka tentu harus mendapat pekerjaan secepatnya. Baik. Ya. Nah, Pak Bupati Sika dalam waktu dekat berencana untuk ke Kalimantan nih untuk melihat dan meninjau langsung kondisi para pekerja di sana. Nah, sambil menunggu waktu Pak Bupati akan ke sana, apa solusi sementara yang coba ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Sika dan juga dengan perusahaan bagi kenyamanan para pekerja ini, Pak Even? Nah, bagi kenyamanan para pekerja, ternyata masalah kita itu hanya di gelombang pertama, karena gelombang kedua sejauh yang mereka komunikasikan ke kita, mereka mengaku sangat tertolong dengan program ini. Okay. Dan sangat bahagia dengan kondisi yang ada. Mereka bisa bekerja, mendapat upah dan dihargai dengan layak. Demikian itu, sementara gelombang pertama yang merasa kekurangan itu, sehingga pemerintah selain memberi klarifikasi tidak akan berhenti di situ, tetapi akan pergi langsung ke sana. Bapak Bupati akan langsung ke sana untuk mencarikan solusi terbaik. Jadi kami tidak berhenti di klarifikasi, tetapi akan pergi untuk mencari solusi terbaik, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk menolong semuanya. Karyawan juga mendapat hidup yang layak, pekerjaan yang baik, kemudian perusahaan juga sebagai mitra juga tidak boleh dirugikan dengan ulah orang-orang kita ini, para saudara kita ini. Oke, baik. Nah, ini kapan rencananya Pak Bupati akan ke Kalimantan, Pak Even? Kapannya itu Belum pasti. kami harus menata jadwal beliau dengan baik, tetapi beliau siap untuk dalam waktu dekat, sehingga kami perkirakan paling lat habis pasca, paling terlambat habis pasca. Okay. Karena masih ada beberapa jadwal penting yang perlu beliau ikuti dan hadiri. Baik. Kita berharap saja Pak Even ya segala hal ini bisa diatasi dengan baik, solusi pun juga bisa menyenangkan, dan ini seperti dikatakan simbiosis mutualisme ya, bisa win-win solution untuk semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Even untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semua pendengar setia RRID di mana saja berada. Salam sehat. Salam dari Mak Umere. Pro 1, Kanal Inspirasi.